Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian, di pagi hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin. Insya Allah di kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan ilmu suluk ya dari kitab Manhajul Qasid. Masih di pembahasan tentang ilmu. Ada yang membaca, silakan. Jadi alfazun qad hurrifat. Harafat saja. Ada yang membaca, silakan. Ya coba Ustaz lah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-fadu khot harafat ila ma'ani lam lam yurodi apa yarudah Ustaz? Yam yarudah ya. qad hurrifat ya ila ma'anin lam yarid salafu biha. Salafu biha. Wa lam anahu qad badalat al-fadu wa harafat. Dimajulkan wa hurrifat. Oh, wal khurifat. Wa naqalat ila sama dimajulkan kan. Wa nukilat ila ma'ani lam yuridha Sama kayak di atas, sama lam yaridha. Lam yaridha salafu solih. Salaf jadi fa'ilnya. Solihu Ustaz. Solihu. Paman dalika Pamin dalika fakihu saja. Apa inahum fikhu. Kenapa Ustaz? Al-fikhu. Anfiku fa innahum tasrafu bihi sisi tasarrufu fihi bitahsisi. Ya, bitahsisi. Wa khasuhu bi ma'rifati Al-furu'i wa ilaliha. Al-furu cabang ya saja. Al-furu wa alaluha saja ya kelihatan wa alaluha sebenarnya. Wa ilaliha. Walaqad kana ismu fikuha saja. Fikhi fil asri awali munatolikon saja. Muntolikon ala ilmi toriki akhirati. Ya sudah Pak. Jadi kacau ini pembacaannya. Silakan yang lain. Ini Ustaz ini kok diterjemahkan susah juga Ustaz.
Kata-katanya gampang, tidak asing. Ya sudah sering. Silakan kalau ada yang lain. Dari mana, Ustaz? Lanjutan tadi wa ma'rifati. Wa ma'rifati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'rifati daqaiqa afatun nufusi. Daqaiki jadi mudhof ilaih. Mudah pilih. Dan juga dia mudhof. Kalau mudhof gugur hukum ismul adzal sharifnya gugur. Sehingga dia kasroh majrurnya. Daqaiki. Wa ma'rifatu daqaiqi wa ma'rifati tetap tadi benar. Nah, wa ma'rifati daqaiqi afatin nufusi. Wa mafsadatul a'mali mufsidat simpail. Wa mufsidatil a'mali. Atop ya, Ustaz. Atop dari ma'rifat. Ya. Wa quwwatil ikhlasi. Kalau atop semua sama. Wa quwwatil ihatati bihaqarati dunya. Bihaqarati dunya. Benar udah tadi haqara. Bihaqarati dunya wasiddati tattali'u ila na'imil akhirati. Tatallu'i lihat masdar dari tatalla ya tatallu'an jadi tatallu'i. Wasiddatu tatallu'i wasiddati. Kalau atop semua ngikuti. Kalau majrur terus. Wasiddati tatallu'i ila na'imil akhirati. Wasayati la'il apa itu bacanya? Wa istila'i. Iya. Wa istila'il. Wastila diwasolkan ya karena ini hamzah wasol. Nah, Ustaz. Wastila'il khaufi 'alal qalbi. Walidzalika qala Hasanul Basri rahimahullahu innamal faqiha zahidi fid dunya. Innamal faqihu zahidi fid dunya. Zahidu. Innamal faqihu zahidu fid dunya. Ar-raghibu fil akhirati al-basiru bidinihi. Al-mudawama ala simpain. Al-mudawamu ala ibadati rabbih. Simpailnya apa? Mudaimu ya. Dari kata dawama yudawimu mudawamatan mudawimun. Failnya tuh. Al-mudawimun jangan pakai alif tanwin kan ada alif lam. Al-mudawimu ala ibadati rabbih. Al-wara'ul kafi an a'radul muslimin. Al-afifu an amwalihim. Anasihu lahum. Ya sudah. Yang lain masih ada? Nyubatan. Ya, Pak Zainuddin. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Fakana itlaquhum ismul fikri. Ismu jadi apa kedudukannya? Isma ya tadi. Isma jadi apa? Jadi khobar kana. Emang sudah selesai sampai di situ kalimatnya. Fakana itu. Jadi berarti jadi itu ya. Jadi apa namanya? Kalau baru berarti selesai. Apa maknanya? Belumnya. Kalimatnya belum selesai. Jadi ismu lagi tadi. Menggunakannya mereka nama fikih itu kan masih belum selesai kalimatnya. Ya. Kalau sudah ada khobar itu kalimatnya selesai. Ini kan belum selesai. Oh gitu. Kemarin jauh tulisannya. Iya, jadi ini dibaca apa dan kedudukannya apa? Ini masih badal tadi. Badal dari mana?
Artinya gimana artinya? Fakana itlaquhum Ya kita kalau membaca yang mengirubkan itu kan harus benar maknanya. Kalau maknanya salah, berarti salah irubnya. Fakana itlaquhum kan tadi. Jadi apa itu kok? Jadi isim kana. Masa isim kana mansub? Itlaquhum ya itlaquhum. Isi itlakunya isim kana, ismanya? Ismanya Itlaku ini berarti fa'il. Ya, kalau fa'il ya. Ismanya betul isma mansub, tapi dia jadi maf'ul bi dari itlaku. jadi maf'ul bi. Fa'ilnya ini ya. Ya, karena itlaku masdar tapi dia menjadi amil. Mendatangkan maf'ul bi gitu. Penggunaan mereka terhadap apa? Terhadap nama fikih ini maf'ul bi ini. Karena itlakum ismal fikih ala ilmu akhirati aksaronya baru. Ini khobar kananya. Jauh maksudnya. Aksaro ya, terus. Fakana itlaquhum ismal fikhi ala ilmil akhirati aksaron. Jangan ditanwin kan? Aksaro. Bukan munsorib ya. Li'annahu lam yakun muhtason bil fatawa. Walakin kana mutanawilan lidzalika bitariqil umumi wassumuli fasaro min hadhihi takhsisi hadza min hada takhsisi talbisun ba'asan nasu ala tajarrudi lil ilmi fatawa. Talbisu ba'sin nasi ala tajarrudi li ilmi fatawa zahirati. Talbisul ba'sin nasi ala tajarrudi li ilmi fatawa ad-dahirati wal i'radi an ilmi muamalatil li akhirati. Ya sudah. Ya jadi kaitannya dengan pembahasan ilmu ya, kita sebelumnya sudah membahas tentang kewajiban ya dalam menuntut ilmu dan sebelumnya tentang keutamaan menuntut ilmu ya, maksudnya ilmu syar'i ya, secara khususnya. Walaupun ilmu-ilmu duniawi juga masuk kategori fardu kifayah ya, yang bisa menegakkan kehidupan dunia. Nah sekarang dibahas satu bab ya tentang ada lafaz-lafaz ya hurrifat ya yang dirubah ila ma'anin lam yadid hasalafu biha, kepada makna-makna yang para salaf, para orang-orang terdahulu, maksudnya ulama-ulama terdahulu tidak tidak membawanya kepada makna itu gitu ya. Tidak menggunakan lafaz-lafaz itu kepada makna seperti yang dimaksudkan oleh orang-orang belakangan ya. Khususnya ketika di zaman Imam Ghazali ini. Pemidzalika di antara hal itu, di antaranya ini ada beberapa istilah ya yang penggunaannya mulai bergeser gitu ya. Ya, yaitu di sini ada 4, ada istilah fikih, ada istilah ilmu, ada istilah tauhid dan tadzkir dan zikr. Yaitu fikih. Kata fikih fa innahum tasarrufu fihi bitahsis ya, mereka merubahnya ya atau mempergunakannya
ya dengan menghususkan ya akhassuhu bima'rifatil furu'i wa ilaliha. Mereka menghususkannya dengan mengetahui furu ya cabang-cabang ilmu fikih maksudnya dan ilat-ilatnya. Ya, jadi memang istilah fikih menjadi satu disiplin ilmu tertentu ya yang didefinisikan oleh para ulama dengan al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyah al-muktasab min adilatiha tafsiliyah. Ya, ilmu mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amalan yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci. Ya, jadi khusus kepada ilmu-ilmu yang bersifat amalan fisik. Ya, hukum-hukum bersifat amalan fisik, hukum fikih yang kita kenal sekarang ya. Kalau di zaman salafus saleh, di zaman sahabat, di zaman tabi'in ya, itu belum menjurus kepada istilah tertentu seperti itu. Ya, di sini sebetulnya yang dikritik ini kan pemikiran awalnya Imam Ghazali ya. Kalau ini kan hanya ringkasan saja. Yang ingin dikritik oleh Imam Ghazali adalah keringnya gitu ya ilmu fikih itu dari ilmu pensucian jiwa ya. Jadi dari ilmu membersihkan hati, ilmu tazkiyatun nafs, ilmu tasawuf gitu ya. Jadi hanya berpaku kepada hal-hal yang zahir saja. Ya, jadi bukan mengkritik ilmu fikih secara mutlak. Ya, karena beliau juga ahli fikih. Imam Al-Ghazali itu beliau ulama besar di mazhab Syafi'i, bahkan kitabnya menjadi kitab yang utama ya yang di dalam mazhab itu 3 kitab beliau yang terkenal, Al-Wajiz, Al-Wasit dan Al-Basit. Yang para ulama berikutnya tidak akan terlepas dari 3 kitab ini. Ya, dan dalam ilmu usul juga beliau ya kitabnya juga jadi rujukan utama, Al-Mustasfa misalnya. Jadi beliau bukan mengkritik secara mutlak istilah ilmu fikih, tetapi yang ingin beliau soroti adalah agar jangan ilmu fikih itu terpaku pada hal yang zahir saja, sedangkan masalah batin, masalah hati tidak diperhatikan. Ya, padahal penggunaan fikih di zaman awal, zaman sahabat dan tabi'in, karena muncul keilmuan, disiplin keilmuan itu kan di masa tabi'ut tabi'in ya, muncul madhab dan sebagainya karena tuntutan kebutuhan. Jadi kata beliau, walaqad kana ismul fikih fil asril awwali, sungguh ya istilah nama fikih itu di masa awal ya muntaliqan ala ilmi tariqil akhirah. Ya tertuju ya kepada makna ya ilmu jalan menuju akhirat, jalan akhirat. Begitu. Wa ma'rifati daqaiqi afatin nufusi, dan mengetahui seluk-beluk ya kesalahan jiwa ya. Wa mufsidatil a'mali, yang merusak amalan, wa quwwatil ihatati bihaqarati dunya, dan kuatnya penguasaan terhadap kehinaan dunia, wa syiddati tatallu'i ila naimil akhirati, dan kuatnya penelaahan ya terhadap nikmat akhirat, wastila'il khaufi 'alal qalbi, dan penguasaan rasa takut terhadap hati. Gitu ya. Jadi fikih itu tidak semata-mata hanya urusan zahir, mengetahui hukum-hukum yang zahir saja. Ya kan? Tetapi seorang ahli fikih haruslah dia mengetahui ya jalan menuju akhirat. Yang jalan menuju akhirat tentu tidak terpaku kepada hukum-hukum yang zahir saja, tetapi juga dibarengi dengan hati yang bersih. Gitu ya. Karena itu adalah modal keselamatan. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Ya, kalau secara zahirnya kelihatan soleh, kelihatan beribadah, tapi kalau batinnya rusak, maka akan rusak amalan yang zahir itu. Ya, tidak membuahkan hasil. Walidzalika, dan oleh karena itu, qala Al-Hasanul Basri, Imam Hasan Al-Basri, ulama tabi'in ya rahimahullah, innamal faqihuz zahidu fi dunya. Ya, sesungguhnya orang yang faqih itu adalah orang yang zuhud di dunia, ar-raghibu fil akhirah, yang mencintai, mengharapkan akhirat, al-basiru bidini, orang yang punya pandangan yang mendalam ya dengan agamanya. Ya, al-mudawimu ala ibadati rabbih, yang mendawamkan, membiasakan beribadah kepada Rabbnya, al-wara'ul kaf, ya adalah waro, sikap waro yang bisa menutupi ya a'radil muslimin, ala a'radil muslimin, ya dari harga diri, ya kehormatan kaum muslimin, al-afifu an amwalihim, yang menjaga diri dari harta-harta mereka, ya, jadi tidak mengambilnya tanpa hak, ya, an-nasihu lahum, ya, yang menasehati mereka. Ya, fakana itlaquhum ismal fikhi ala ilmil akhirati aktsara. Ya, maka penggunaan mereka ya terhadap nama fikih, istilah fikih terhadap ilmu akhirat itu lebih banyak. Li'annahu lam yakun muhtassan bil fatawa, ya, karena dia belum secara khusus bermakna fatwa, ya, berkaitan dengan fatwa-fatwa, walakin kana mutanawilan lidzalika bituriqil umumi wasyumuli. Ya, tetapi nama fikih itu mencakup ya terhadap hal itu, terhadap fatwa, ya, terhadap hukum-hukum yang zahir itu secara umum dan menyeluruh. Ya, artinya ilmu terhadap hukum-hukum yang zahir juga masuk ke dalam istilah fikih. Ya, dalam arti fikih itu umum, baik mencakup ilmu-ilmu tentang batin, juga ilmu-ilmu tentang zahir. Ya, gitu. Adapun kemudian, ya, itu kan kemudian menjadi istilah yang secara khusus kepada ilmu terhadap hukum-hukum yang zahir, yang sifat amalan. Fasaro min hadza tahsis, maka timbullah ya dari pengkhususan ini talbisu ba'sinasi ala tajarud, ya, menipu ya sekelompok orang ala tajarudi, yang mereka itu berfokus ya di ilmu fatwa zahirati, pada ilmu fatwa-fatwa yang zahir, wal irad an ilmu muamalati lil akhirah, ya, dan berpaling dari ilmu muamalah, ya, ilmu muamalah ya dengan Allah, ya, terhadap akhirat. Itu karena memang pada ini sebagai kritik ya Imam Ghazali pada masa beliau, ketika orang sibuk dengan ilmu fikih itu ya justru kering, ya, kering dari usaha pensucian jiwa, dari sikap waro, ya. Orang kemudian menjadikan ilmu itu ajang ya untuk berlomba-lomba dalam menonjolkan diri dalam berdebat, ya, sehingga orang terjerumus kepada sikap ya berbangga-bangga, ya, membanggakan diri ketika bisa mengalahkan orang lain di dalam berdebat, ya. Nah, itu sebetulnya sikap-sikap seperti itu ya bisa mengotori hati, ya, gitu, sehingga fakihnya itu hanya pada hal-hal yang zahir saja, padahal hakikat dari orang yang fakih, orang yang paham terhadap agama ini bukan masalah yang zahir saja, tetapi juga dia memiliki
kebersihan hati yang melahirkan sikap-sikap yang benar. Perasaan takut kepada Allah yang dia pergunakan ilmunya itu untuk Allah, ya, bukan untuk manusia, bukan untuk membangga-banggakan diri, ya. Gitu. Sehingga kalau kita lihat para ahli fikih itu, para ahli fikih yang benar, ya, mereka pasti juga orang-orang yang zuhud, orang-orang yang waro, bersikap waro. Para ulama mazhab itu semua luar biasa, ya, kewaruan mereka, ketakwaan mereka, kebersihan hati mereka. Dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, para ulama-ulama lain, ya, mereka tidak terpaku kepada ilmu-ilmu zahir, ya, tapi ilmu terhadap batin, ilmu terhadap suluk, ya, ibadah mereka dan sebagainya itu sangat sangat luar biasa, ya, sehingga justru itulah, ya, modal mereka bisa sukses, ya, di dalam ilmu fikih itu, ya, karena tentu Allah, ya, membukakan ilmu-ilmu itu kepada mereka melalui ketakwaan itu. Makanya kata Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan pada kalian, membukakan, ya, ilmu-ilmu itu. Al-lafdzu tsani, lafaz yang kedua adalah al-ilmu, kata ilmu. Faqad kana dzalika yutlaqu 'alal ilmi billahi ta'ala wa bi ayatihi. Ya, sungguh kata ilmu itu, ya, digunakan adalah untuk ilmu mengenal Allah, ya, mengenal Allah Ta'ala, mengetahui ayat-ayatnya, nikmat-nikmatnya wa af'alihi fi ibadihi, dan perbuatan-perbuatannya, ya, pada hamba-hambanya. Fasumul mutahalli bihadhil qasail aliman, mereka menamakan orang yang menghiasi diri dengan hal-hal ini, dengan mungkin Pak Doil, ya, ini saya cari kata qasail, belum ketemu artinya. Mungkin Pak Doil kayaknya. Keutamaan ini sebagai seorang yang alim. Tsumma khassasuhu, kemudian mereka mengkhususkannya, wasumu bihi fil ghalib, dan mereka menamainya, ya, secara galibnya, secara kebiasaannya, al-munadzir, ya, orang yang mendebat fi masail fikih, dalam permasalahan fikih, wa in kana jahilan, meskipun mereka jahil, bitafsir, dengan ilmu tafsir, wal akhbari, dan ilmu hadis. Ya, mereka hanya digunakan untuk orang yang andai berdebat saja, ya. Kalau di zaman sekarang juga penggunaan istilah ilmu atau istilah ilmiah ini justru hanya terbatas kepada ilmu-ilmu yang dilahirkan melalui penelitian, ya, sains, gitu, ya, melalui eksperimen, maka itu dikatakan ilmiah. Nah, ini juga salah penggunaan sekarang itu, ya. Padahal sumber ilmu itu tidak hanya panca indera. Ini kan kecenderungan ilmu modern sekarang. Segala sesuatu harus ada penelitiannya, ya, risetnya yang bisa diindra. Jadi kata ilmiah itu terjurus ke sana saja. Ya, padahal saluran-saluran ilmu itu, ya, tidak hanya panca indera, ya, tapi juga akal, gitu, ya. Kemudian juga wahyu, atau istilahnya itu khabar shadiq, ya, berita yang benar. Ya, itu saluran ilmu. Tidak hanya panca indera. Kalau hanya panca indera saja, berarti kan menganggap ilmu yang datang dari Allah berupa wahyu yang itu disampaikan secara berita, ya, gitu. Mereka tidak menganggapnya sebagai ilmiah. Nah, ini juga kesalahan. Ya, kesalahan orang-orang modern sekarang yang membatasi istilah ilmu hanya kepada yang dilahirkan dari panca indera saja. Ya. Padahal di antara saluran ilmu juga adalah khabar shadiq.
Ya, bagaimana Al-Quran sampai kepada kita, bagaimana hadis sampai kepada kita, itu kan melalui berita, melalui khobar yang shadiq, yang benar. Bisa dibuktikan, bisa diteliti. Ya. Kemudian al-lafdzu tsalis, lafaz yang ketiga at-tauhid. Istilah tauhid wa qad kana dzalika isyara wa qad kana dzalika isyaratan ya ila antarul umura kullaha minallahi ta'ala. Ya, sungguhnya hal itu dulu ya, istilah tauhid adalah isyarat ya kepada bahwa kamu melihat ya segala sesuatu itu adalah dari Allah. Ya, ru'yatan taqta'ul iltifata ilal asbabi wal wasaid. Ya, suatu pandangan yang memutuskan ya, memotong untuk menoleh kepada sebab-sebab, kepada perantara-perantara ya. Itu artinya tauhid itu betul-betul mengesahkan Allah, bahwa semua berasal dari Allah. Apa yang dilihat ya di bumi ini hanya sebagai wasilah saja, tidak terlalu terpaku kepada apa yang dilihat di dunia ini, karena meyakini semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga dari situlah fayusmiru zalika ya at-tawakkulu, maka hal itu at-tawakkula ya membuahkan tawakal, ridho ya. Qad ja'ala al-ana ibaratan an sina'atil kalami fil usuli. Ya, sungguh ju'ilal ana ibaratun. Dia dijadikan ibaratan ya, suatu istilah ya dari ilmu kalam ya, ilmu kalam di dalam usul, dalam akidah. Wa dzalika minal munkarati inda salaf, termasuk yang munkar menurut para salaf ya, ulama salaf, dalam arti ilmu kalam yang menyimpang ya, ilmu kalam yang digunakan oleh Mu'tazilah misalnya, itu yang dikecam oleh ulama-ulama salaf ya, seperti Imam Syafi'i sangat mengecam, karena itu yang dimaksudkan adalah ilmu kalam yang digunakan oleh orang-orang Mu'tazilah yang bisa melahirkan penyimpangan ya. Adapun ilmu kalam yang benar ya, ya yang digunakan para ulama Ahlussunnah ya, baik itu Asy'ariyah, Maturidiyah, termasuk juga Atsariyah ya, atau Hanabilah ya, mereka juga di antara ulama mereka juga ada yang menggunakan ilmu kalam ya. Kalau digunakan ilmu kalam yang benar ya, tentu itu tidak tercela ya, karena dalam rangka membangun hujah-hujah untuk membela akidah Islam. Dan Imam Ghazali sendiri adalah salah satu ahli dalam ilmu kalam. Ilmu kalam dalam mazhab Asy'ariyah ya, Imam Ghazali itu. Walaupun sebetulnya ada perjalanan keilmuan beliau itu dominan kepada ilmu tasawuf ini, atau ilmu suluk ini memang di akhir-akhir ya, sehingga ada kritik-kritik beliau ya terhadap keilmuan beliau sebelum-sebelumnya. Beliau sebagai ahli fikih ya, kemudian ahli ilmu kalam ya, kemudian baru ahli ilmu tasawuf ya, sehingga ada kritik-kritik kan terhadap ilmu fikih, terhadap ilmu kalam ya. Itu yang pada akhirnya di akhir itu beliau di dalam ilmu ini, ilmu suluk ini, tasawuf, pensucian jiwa. Jadi itu ada pengalihan istilah tauhid. Tauhid itu ya harusnya melahirkan sikap tawakal itu, selalu merasa dekat dengan Allah ya. Begitu. Ini bergeser ya istilahnya kepada ilmu kalam yang pada bagian tertentu itu bisa tercela ilmu kalam itu sendiri. Al-lafdzur rabi, lafaz yang keempat, tadzkir wa zikr. Ya, tadzkir wa zikr. Zikir dan
mengingatkan ya. Wadzakir, beri peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Waqala Nabi SAW, idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian lewat di taman-taman surga, maka hampirilah ya. Singgahlah di sana ya. Qalu wa ma riyadul jannah, apa riyadul jannah itu, taman surga itu, qala hilaqul dzikri, halaqah zikir. Ya, halaqah zikir di sini adalah zikir untuk mengingat Allah, termasuk juga mengingat-ingat hukum-hukumnya. Ya. Mengingat-ingat tentang tanda-tanda kekuasaannya. Jadi zikir di sini juga bisa maknanya adalah ilmu. Mempelajari ilmu-ilmu wahyu, ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu sunnah itu juga zikir. Ya, makanya kan dalam Al-Quran fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, maka tanyakanlah kepada ahli zikir. Ahli zikir itu ahli ilmu maksudnya. Ya, fana qalu dzalika ilal qasas wa ma yahtawi alaihi yaum majlisul qas min syadhi wat tomat. Mereka merubah, ya, memindahkan istilah istilah zikir, tadzkir itu kepada kisah-kisah yang memuat di dalamnya hari ini majelis ya orang menyampaikan kisah dari kisah-kisah yang diada-adakan dan juga tomat di sana ada apa namanya yang berbau apa sihir gitu ya, kisah-kisah mistis ya, itu pengalaman-pengalaman batin yang diada-adakan. Begitu ya. Jadi ini beliau juga mengkritik para ahli apa namanya yang menisbatkan diri kepada ilmu tasawuf tapi tasawuf yang menyimpang. Ya. Itu yang menyimpangnya itu yang kepada pengalaman-pengalaman batin yang aneh-aneh lah, yang bertentangan dengan syariat. Nah itu tentu ilmu tasawuf atau thariqat yang seperti itu yang harus kita apa namanya hindarkan, ya, yang bertentangan dengan syariat, karena tasawuf atau thariqah yang benar yaitu tidak bertentangan dengan syariat. Tidak mungkin meninggalkan syariat. Rasulullah SAW kan orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah, tidak pernah meninggalkan syariat, tidak meninggalkan sholat misalnya. Bagaimana orang sekarang mengaku sampai kepada makom hakikat lalu tidak butuh lagi kepada syariat? Nah ini kan kacau. Begitu ya. Padahal para ulama tasawuf itu sudah mengingatkan. Ya, ulama-ulama besar ya, mereka tidak meninggalkan syariat itu. Bahkan apa namanya pemimpin dari para ahli tasawuf itu misalnya Junaid ya, Syekh Junaid itu dia mengatakan bahwa ilmu ini dibangun di atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah hikmah. Kata hikmah. Hikmah itu adalah ilmu wal amalu bihi. Ya, ilmu dan pengamalan. Itu makna hikmah yang benar. Ya, seorang meraih ilmu, dengan ilmu itu dia mengamalkan. Ya, setelah melalui proses pengamalan itulah lahir hikmah. Ya, kalau ilmu saja tanpa pengamalan belum melahirkan hikmah. Makanya kata Allah, "Wa man utiyal hikmata faqad utiya khairan katsir wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir." Siapa yang diberikan hikmah maka dia diberikan kebaikan yang banyak. Ya, tetapi orang sekarang qala Ibnu Qutaibah rahimahullah la yakunu ar-rajulu hakiman hatta yajma'al ilma wal amal. Kata Ibnu Qutaibah, seorang itu tidak menjadi orang yang memiliki hikmah atau bijaksana sampai dia mengumpulkan ilmu dan pengamalannya. Wa qad sara hadzal ismu yutlaqu fi hadzal zamani 'ala at-tabibi wal munajjim. Dan sungguh istilah ini, nama ini digunakan pada zaman ini kepada dokter ya dan peramal. Ya, munajjim. Ini kan pergeseran yang sangat jauh. Ya, maka istilah-istilah seperti ini perlu diluruskan, dikembalikan kepada makna-makna asalnya. Ya, seperti di zaman sekarang ya,
Karena orang-orang sesat juga kan mereka mengklaim dirinya benar. Ya, itu seperti dalam Al-Qur'an apa namanya wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, ya, apabila dikatakan kepada mereka jangan kalian berbuat kerusakan, qalu innama nahnu muslihun. Ya, mereka mengatakan kami ini orang-orang yang membuat perbaikan gitu kan. Itu. Jadi mereka menisbatkan diri mereka kepada kebenaran padahal yang mereka lakukan adalah kesesatan, kesalahan. Misalnya sekularisme, ya, sekuler. Mereka menamakan dengan istilah apa sekularisme itu? Ilmania. Jadi seakan-akan bagus gitu kan namanya ilmania, dinisbatkan kepada ilmu. Ya, ilmu. Kan sekuler itu sendiri kan adalah ilmu. Ya, keulamaan, ya, tetapi mereka maksudkan dengan istilah yang bagus itu adalah suatu kejelekan, memisahkan agama dari kehidupan, ya, yang pada intinya bukan nisbat kepada ilmu, ya, justru lebih tepatnya ladiniyah, ya, anti agama, ya, ilmania itu, sekularisme itu. Nah itu barangkali ya untuk tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ada nanya Ustaz. Nanya Ustaz. Iya Pak, silakan. Ini mengenai tadi Ustaz, kalau dimajulkannya ada kurifat, nukilat. Ya. Kalau kurifat itu nabul failnya mana Ustaz? Tak ini. Domir iya kembali ke alfadun. Kembali ke alfadun. Iya, karena di majulah kenapa? Tidak ada kebutuhan untuk menyebutkan failnya. Karena yang menjadi ini kan lafaz-lafaz dirubah. Siapa yang rubahnya bukan inti pembicaraan. Tidak perlu mengetahui siapa yang merubah. Karena yang ingin dibahas adalah lafaz-lafaz ini dirubah oleh siapa nggak perlu disebutkan sehingga dimajulkan. Nah itu kadang-kadang masih sulit saja. Jadi itu ini majul atau kumat ada sulit. Ya itu lihat dari mananya. Bagaimana Mana mana yang cocoknya? kalau nukilat kembali kemana saat nukilatnya? Kan sama. Sama ke situ lagi ke lafaz. Sama. Ya. Terus saat yang lain? Itu baksin itu dijarkan karena apa Ustaz? Udah pilih Pak. Talbis baksin nasi udah pilih. Oh, udah pilih. Ada Anda mau tanya Ustaz? Ya Pak Sandi, silakan. Apa Ustaz? Pertanyaan 2 Ustaz terkait ilmu dan cabang ilmu tadi Ustaz. Yang pertama yang dalam yang Anda tahu Ustaz dalam buku Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali tentang penafsiran hadis Rasulullah Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wilih Ustaz. Jadi kata Imam Ghazali ada 2 sumber ilmu, secara ta'limi dan secara ilhami Ustaz. Kemudian tapi yang dipahami oleh orang-orang yang mendalami tasawuf bahwa ilmu ilhami itu adalah ilmu laduni Ustaz. Kemudian yang benarnya seperti apa Ustaz? Ilmu ilhami tersebut katanya dalam buku Ihya disebutkan bahwa ketika kita menutup mahsusat maka kita akan mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Ustaz mengenai yang tadi hikmah, kemudian ilmu tauhid dan ilmu fikih. Kalau Imam Ghazali juga menulis tentang filsafat Ustaz yang bukunya Tahfudz Falasifah itu. Kalau menurut Ustaz dari kesimpulan buku itu kritik terhadap filsafat yang benar seperti apa Ustaz? Karena dalam disiplin ilmu Islam juga kan ada filsafat Islam. Sehingga mungkin kadang banyak orang yang mempelajari filsafat tapi kadang menyimpang Ustaz. Seperti itu. Jazakallahu khair. Ya, yang pertama ya ilmu apa namanya? Ada 2 ilmu ta'limi ya tadi dan ilmu ilhami ya. Memang betul ada ilmu yang atau istilah lainnya ilmu ta'limi itu berarti ilmu muktasab.
Ilmu muktasab ilmu yang hasil dari usaha manusia ya, usaha belajar itu ya. Dan itu memang sesuai ya, innamal ilmu bitta'allum. Sungguhnya ilmu itu dengan belajar. Ya, tapi ada juga ilmu yang seperti tadi ilmu ilhami, bisa juga disebut ilmu laduni atau ilmu mauhibi. Jadi ilmu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya jelaskan tadi sesuai dengan ayat tadi, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya, bertakwalah kepada Allah. Dia sudah punya ilmu, lalu dia mengamalkan ilmu itu, bertakwa kepada Allah. Nanti Allah akan membukakan ilmu-ilmu yang belum dia ketahui. Sebetulnya melalui pengamalannya, melalui ketakwaannya. Ya kan, tiba-tiba dibukakan oleh Allah. Begini. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai ilmu mauhibi itu ya, atau ilmu laduni. Laduni itu diambil dari ayat berkenaan dengan ilmu Nabi Khidir itu. Watainahu min ladunna ilma. Min ladunna ilma, dari sisi kami. Min ladunna ilma. Ya, ilmu dari sisi kami. Dan itu memang adalah ilmu pemberian dari Allah, ilmu wahyu dari Allah yang tidak diketahui oleh yang lain, oleh nabi lain, bukan oleh Nabi Musa alaihissalam ya, tidak mengetahuinya. Ya kan, yang 3 hal yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu yang secara zahirnya itu suatu hal yang mungkar sehingga diingkari oleh Nabi Musa, tetapi di balik itu ada pengetahuan yang Allah berikan. Ya kan? Begitu ya. Cuma nanti dalam prakteknya ya tidak mengklaim gitu ya hal-hal mengetahui hal-hal yang gaib dan sebagainya ya. Begitu yang tidak bisa dibedakan dengan para dukun, peramal gitu ya, mengetahui hal yang gaib. Juga dalam prakteknya, kalau secara teorinya ya ada seperti itu. Ya, cuman dalam prakteknya tidak bisa sembarangan orang mengklaim. Begitu ya. Kemudian yang kedua tadi berkenaan dengan ilmu filsafat. Imam Al-Ghazali itu kan tadi ya melalui tahapan dalam perjalanan keilmuan beliau. Memang pada awalnya beliau mempelajari filsafat sampai ahli ya. Beliau sampai menulis kitab tentang filsafat, Maqasidul Falasifah. Itu kan karya Imam Ghazali. Tapi setelah itu beliau mengkritik ilmu filsafat itu. Beliau nulis kitab Tahaffutul Falasifah. Ya, kesalahan-kesalahan ilmu filsafat. Yang dikritik oleh Imam Ghazali itu ya tentu hal-hal yang menimbulkan kemadorotannya, ya, di mana orang menggunakan akal pikiran untuk menimbang ya segala sesuatu, yang di mana akal pikiran itu kan bukan satu-satunya ya untuk mengukur ya segala sesuatu. Dia butuh kepada bimbingan wahyu dari Allah. Ya. Nah, karena melihat madorot dari filsafat itulah beliau kemudian memberikan kritik. Sebagian ulama yang lain juga ada yang mengharamkan ilmu filsafat. Ya, ketika ada yang mengharamkan, mereka melihat sisi negatif yang bisa menimbulkan madorot. Ya kan? Nah, sedangkan sebagian ulama yang lain ya yaitu yang membolehkan ilmu filsafat adalah ketika melihat sisi positifnya ya yang bisa bermanfaat ya untuk melatih akal ya, yang tetap pada prinsipnya mereka lebih menjunjung tinggi syariat, tetap cuman ilmu-ilmu filsafat ini hanya untuk kemaslahatan dalam kehidupan duniawi saja. Ya, tidak kemudian tidak bertentangan dengan syariat ya. Jadi ada batasan-batasan, ada rambu-rambunya. Ya kan, tidak menjurus kepada kekufuran misalnya. Tapi kalau justru menjadi penyebab orang menjadi kufur ya, maka disitulah para ulama sepakat itu tidak boleh, haram. Bagi orang-orang tertentu saja yang sudah kuat basic ya keimanannya ya dalam rangka
menggunakan akal pikiran di dalam memahami alam ini, gitu ya. Gitu. Jadi jadi harus melihat manfaat dan madaratnya, menimbang, karena itu kan sebetulnya ilmu duniawi. Kalau ilmu duniawi secara hal-hal yang duniawi itu kan secara asal mubah. Ya, maka ditimbang manfaat dan madaratnya. Ya, kalau menimbulkan madarat ya maka segala secara kaidah hal-hal yang menimbulkan madarat itu haram. Ya, hal-hal yang menimbulkan kemudaratan itu adalah haram. Ya, tapi kalau ada kemanfaatan di sana, seperti di kalangan umat Islam sekarang kan ya ada juga yang mempelajari filsafat Islam misalnya. Ya, berarti mereka melihat sisi manfaatnya, dan ini juga harus kita lihat secara hazanah keilmuan para ulama ya. Itu bahwa ini adalah sesuatu yang memang para ulama juga berbeda pendapat dalam masalah ini. Tidak semuanya sepakat, tidak ijma bahwa semuanya ini haram dan sebagainya. Ya, bahkan seakan-akan menutup diri dari perbedaan pendapat para ulama lain. Nah, ini juga sikap yang tidak bijak ya di dalam menyikapi perbedaan. Jadi kalau hal-hal yang menjadi perbedaan pendapat para ulama ya yang sejak dulu dan para ulama-ulama besar ya tidak boleh kita menafikan. Sama seperti halnya yang lebih ringan ya kadarnya itu dari ilmu filsafat itu ilmu kalam ya. Ilmu kalam membangun hujah-hujah ya untuk menguatkan akidah Islam. Ya, itu juga ada perbedaan pendapat para ulama yang sebetulnya juga tergantung mazhab mana yang mereka pijak gitu ya. Yaitu yang 3 mazhab besar akidah dalam Islam, ada Syariah, Maturidiyah, Asy'ariyah. Nah, sebagian Asy'ariyah itu memang sangat menentang ilmu kalam. Nah, itu tidak bisa dinafikan. Itu perbedaan pendapat para ulama. Jangan kemudian kita mengambil satu aliran mazhab ya dalam Islam, lalu kemudian menafikan mazhab yang lain. Nah, ini sikap yang tidak benar. Hal-hal yang zonni, yang ijtihadi, jangan kita tempatkan sebagai suatu hal yang qat'i yang seakan-akan semuanya ijma ulama yang berbeda lalu kemudian sesat, ya bid'ah, ya kafir. Nah, ini adalah kekacauan di dalam beragama. Begitu ya. Jadi itu yang kita sikapi, ini adalah perbedaan pendapat. Ya, cuman perbedaan pendapat itu bisa kita pertemukan. Kalau ilmu filsafat itu memudaratkan, semua sepakat haram. Apalagi bisa mengantarkan kepada kekufuran. Begitu ya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khair. Iya. Baik, dicukupkan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran jazakallahu khairan pada Ustaz atas penjelasannya dan sesi tanya jawabnya juga pada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya pada pagi hari ini. Insyaallah demikian mungkinnya untuk kajian pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.